The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak pikiranmu. Jika saat ini engkau datang membawa lelah, kegelisahan, atau pertanyaan yang tak pernah selesai, biarkan semua itu perlahan diam. Tidak perlu dijawab sekarang. Tidak perlu dilawan, cukup hadir, sepenuhnya hadir. Video ini bukan untuk didengar dengan tergesa. Ia bukan untuk mereka yang mencari hiburan, tetapi untuk jiwa yang sedang mencari arah pulang. Karena apa yang akan kita masuki bukan sekadar pembahasan, melainkan perjalanan ke dalam kesadaran yang jarang disentuh. Mungkin selama ini engkau merasa telah berjalan jauh dalam ibadah, namun tetap ada ruang sunyi di dalam dada. Ruang yang tak terisi oleh kata, tak terjawab oleh logika. Jika itu yang engkau rasakan, maka ini bukan kebetulan. Tarik napas perlahan dan izinkan hatimu mendengar, bukan sekadar telingamu. Karena sebagian kebenaran hanya bisa disentuh oleh jiwa yang bersedia diam. Bab 1. Tabir pertama. Ketika agama tidak lagi cukup. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani yang jarang disadari manusia, yaitu saat ibadah tetap berjalan, namun hati terasa diam, seolah tidak lagi bergetar. Solat masih ditegakkan, doa masih terucap, ayat-ayat suci masih dibaca, tetapi kedalaman rasa seakan berhenti di permukaan. Pada titik ini, bukan agama yang salah, melainkan kesadaran yang belum sepenuhnya terbangun. Inilah awal dari tabir pertama tasawuf tingkat dalam. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ketaatan lahiriah belum tentu menghadirkan kedekatan batin. Kesadaran ini tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari kejujuran yang sunyi. Saat jiwa berani mengakui bahwa ia belum benar-benar mengenal Tuhannya, meski telah lama menyebut namanya. Tasawuf tidak muncul dari keinginan untuk menjadi istimewa, tetapi dari kegelisahan yang halus dan dalam. Kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika dan tidak dapat dipuaskan oleh rutinitas. Ia lahir ketika hati bertanya dengan lirih, "Mengapa aku beribadah tetapi belum merasa hadir?" Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, melainkan tanda bangkitnya kesadaran. Banyak orang menenangkan diri dengan menambah amal, padahal yang dibutuhkan bukan penambahan, melainkan pendalaman. Tasawuf tingkat dalam mengajarkan bahwa bukan jumlah ibadah yang menjadi kunci, melainkan sejauh mana hati ikut bersujud bersama tubuh. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa agama bukan sekadar kewajiban, melainkan undangan. Undangan untuk masuk ke dalam kehadiran ilahi, bukan sekadar berdiri di luar pagar aturan. Banyak manusia merasa telah sampai karena telah mematuhi hukum, padahal hukum hanyalah pintu, bukan ruang perjumpaan. Tasawuf membuka mata batin bahwa mengenal Allah tidak cukup dengan mengetahui perintah dan larangannya, tetapi dengan merasakan bagaimana kehendaknya bekerja di dalam hidup. Saat seseorang mulai membaca takdir dengan hati yang tunduk, bukan dengan keluhan, disitulah jalan makrifat perlahan terbuka. Tabir pertama ini seringkali terasa menyakitkan, karena ia meruntuhkan rasa aman palsu. Seseorang yang tadinya merasa sudah benar, mulai melihat betapa rapuhnya dirinya di hadapan Allah. Namun justru disinilah rahmat tersembunyi. Allah tidak sedang menjauh, melainkan mengundang lebih dekat. Rasa hampa yang muncul bukan hukuman, melainkan panggilan. Panggilan agar hamba berhenti bersandar pada amalnya, dan mulai bersandar sepenuhnya padanya. Tasawuf tingkat dalam dimulai ketika seseorang tidak lagi merasa tenang karena ibadahnya, tetapi merasa tenang karena Allah berkenan menenangkan hatinya. Pada akhirnya, tabir pertama ini mengajarkan satu pelajaran paling dasar, namun paling berat, bahwa perjalanan menuju Allah tidak dimulai dengan merasa cukup, melainkan dengan mengakui kekurangan. Selama seseorang masih merasa telah mengenal Allah karena ilmunya, maka jarak masih terbentang. Tetapi ketika ia berkata dalam diam, "Aku belum mengenalmu sebagaimana seharusnya," maka disitulah langkah pertama benar-benar dimulai. Tasawuf tidak mengajak meninggalkan agama, justru mengajak masuk lebih dalam ke ruh agama itu sendiri, hingga ibadah tidak lagi menjadi beban, melainkan pertemuan yang dinanti dalam keheningan hati. Bab 2. Jebakan terhalus. Ego yang berpakaian taat. Ada satu musuh dalam perjalanan ruhani
yang tidak pernah tampak sebagai lawan, justru sering hadir sebagai sahabat. Ia tidak mengajak pada maksiat, tidak pula menyeru pada kelalaian, bahkan sering mendorong kepada amal dan kebaikan. Namun dialah hijab paling berbahaya dalam tasawuf tingkat dalam, ego yang bersembunyi di balik ketaatan. Ego ini tidak berkata dengan lantang, melainkan berbisik lembut di dalam hati, membuat seseorang merasa lebih bersih, lebih paham, dan lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain. Disinilah banyak pencari terperangkap, karena mereka tidak sadar bahwa yang sedang tumbuh bukanlah kedekatan, melainkan keakuan yang semakin halus. Ego spiritual berbeda dengan ego duniawi. Ia tidak menuntut harta atau pujian terang-terangan, tetapi menuntut pengakuan batin. Ia ingin merasa istimewa karena ibadah, ingin merasa lebih selamat karena ilmu, ingin merasa lebih benar karena jalan yang dipilih. Dalam kondisi ini, amal yang seharusnya menyucikan justru memperkuat rasa diri. Seseorang mulai menikmati ibadahnya bukan karena Allah, melainkan karena citra dirinya sebagai hamba yang taat. Tasawuf tingkat dalam memandang kondisi ini sebagai bahaya besar, karena semakin halus ego bekerja, semakin sulit ia disadari, dan semakin jauh seseorang dari keikhlasan yang sejati. Para arif billah sangat takut pada fase ini. Mereka tidak takut dosa seperti orang awam, karena dosa masih membuka pintu taubat. Yang mereka takuti adalah merasa suci, karena merasa suci menutup pintu pengakuan diri. Ketika seseorang tidak lagi melihat cacat dalam dirinya, saat itulah hatinya mulai membatu. Ego spiritual membuat seseorang sibuk menilai amal orang lain, membandingkan jalan, dan merasa resah melihat perbedaan. Padahal hati yang dekat dengan Allah justru semakin lapang, bukan semakin sempit, dan semakin lembut, bukan semakin keras. Tasawuf tingkat dalam tidak menghancurkan ego dengan cara kasar, tetapi melemahkannya dengan kesadaran. Kesadaran bahwa semua amal adalah taufik, semua ketaatan adalah izin, dan semua keistiqamahan adalah rahmat. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, seseorang tidak lagi bangga pada ibadahnya, dan tidak pula putus asa karena kekurangannya. Ia berada di tengah, bersyukur tanpa merasa memiliki, dan menyesal tanpa merasa binasa. Inilah posisi batin yang seimbang, di mana ego tidak diberi panggung, tetapi juga tidak dilawan dengan kebencian, melainkan dilepaskan dengan pemahaman. Pada akhirnya, jebakan ego yang berpakaian taat hanya bisa dilewati oleh satu kunci, kerendahan hati yang jujur di hadapan Allah. Bukan kerendahan hati yang ditampilkan, melainkan yang dirasakan dalam sunyi. Ketika seseorang beribadah tanpa merasa lebih baik, berbicara tanpa merasa lebih benar, dan berjalan tanpa merasa lebih sampai, maka disitulah hijab ego mulai menipis. Tasawuf tidak menjadikan manusia tinggi di hadapan sesama, tetapi menjadikannya rendah di hadapan Tuhannya. Dan justru dalam kerendahan itulah cahaya kedekatan perlahan mulai menyinari hati. Bab 3. Fana, mati sebelum mati. Ada satu makam dalam tasawuf tingkat dalam yang sering disalahpahami, bahkan ditakuti, karena ia terdengar seperti kehilangan segalanya. Makam itu disebut fana, sebuah keadaan batin ketika rasa aku perlahan memudar. Bukan karena lenyap secara fisik, tetapi karena kesadaran diri tidak lagi berdiri di pusat kehidupan. Fana bukan tentang menghilang dari dunia, melainkan tentang berhentinya klaim batin bahwa diri ini memiliki daya, kehendak, dan keutamaan sendiri. Di titik ini, seorang pencari mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya hidup, tetapi juga menuntut, mengatur, dan menggenggam, seolah hidup berada sepenuhnya dalam kendalinya. Fana tidak datang kepada mereka yang mengejarnya dengan ambisi. Justru ia menjauh dari orang yang ingin mencapainya sebagai prestasi ruhani. Fana hadir kepada mereka yang lelah mempertahankan diri, yang telah jujur melihat betapa rapuh dan terbatasnya dirinya di hadapan Allah. Ketika seseorang berhenti membela ego, berhenti mengagungkan pengalaman batin, dan berhenti merasa perlu diakui sebagai hamba yang telah sampai, disitulah fana mulai bekerja secara halus. Ia tidak disertai cahaya yang menyilaukan, melainkan keheningan yang menenangkan, seakan beban panjang akhirnya dilepaskan dari pundak jiwa. Dalam keadaan fana, seseorang masih beribadah, masih berdoa, masih beramal, namun rasa kepemilikan atas semua itu memudar. Ia tidak lagi berkata dalam batin,
aku yang berzikir, melainkan menyadari bahwa zikir sedang terjadi melalui dirinya. Tidak ada kebanggaan, tidak pula kekecewaan jika amal terasa kering. Yang ada hanyalah kepasrahan yang utuh, karena hati telah memahami bahwa semua gerak adalah izin dan semua diam adalah kehendak. Inilah kematian sebelum mati yang dimaksud para sufi, bukan kematian jasad, tetapi matinya tuntutan diri untuk selalu menjadi pusat segalanya. Banyak orang keliru mengira fana akan membuat manusia pasif dan kehilangan peran di dunia. Padahal justru sebaliknya. Fana membebaskan manusia dari beban ego, sehingga ia dapat hadir secara utuh dalam setiap peran tanpa dikendalikan oleh keinginan tersembunyi. Ia bekerja tanpa haus pujian, berbicara tanpa ingin menang, dan berbuat baik tanpa menunggu balasan. Karena ketika aku tidak lagi menuntut, hidup berjalan lebih ringan, dan keputusan diambil dengan kejernihan yang lahir dari ketundukan, bukan dari dorongan batin yang gelisah. Pada akhirnya, fana mengajarkan satu rahasia paling dalam perjalanan tasawuf, bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari seberapa kuat kita merasakan diri, tetapi dari seberapa jauh kita berani melepaskannya. Selama seseorang masih sibuk menjaga citra batin. Bab 4, Baqwa, kembali hidup tanpa kelekatan. Setelah fana, banyak pencari mengira perjalanan telah usai, seolah lenyapnya rasa diri adalah puncak tertinggi. Padahal tasawuf tingkat dalam tidak berhenti pada kehancuran ego, melainkan berlanjut pada sebuah kebangkitan yang lebih sunyi dan matang yang disebut baqa. Baqa adalah keadaan ketika seseorang kembali menjalani kehidupan, namun dengan kesadaran yang telah disucikan. Ia hidup, bergerak, bekerja, dan berinteraksi seperti manusia pada umumnya. Tetapi pusat hidupnya tidak lagi berada pada kepentingan diri. Yang kembali bukan ego lama, melainkan kesadaran baru yang berdiri di atas penyerahan total kepada Allah. Dalam baqa, seseorang tidak menarik diri dari dunia. Justru ia kembali masuk ke dalamnya dengan cara yang berbeda. Dunia tidak lagi dipandang sebagai tempat pembuktian diri, melainkan sebagai ladang amanah. Harta tidak mengikat hati, jabatan tidak membesarkan kepala, dan ujian tidak menghancurkan jiwa. Semua hal hadir sebagaimana adanya, tanpa diberi makna berlebihan. Inilah kebebasan sejati yang jarang disadari manusia, karena kebanyakan mengira kebebasan adalah memiliki pilihan tanpa batas. Padahal kebebasan hakiki adalah tidak diperbudak oleh apapun selain kehendak Allah. Orang yang berada dalam baqa memiliki ketenangan yang tidak mudah goyah, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan masalah sebagai pusat perhatian. Ia melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan ruhani yang membentuk kedewasaan batin. Ketika diuji, ia tidak sibuk bertanya, "Mengapa aku?" tetapi bertanya, "Apa yang sedang dia ajarkan?" Cara pandang ini membuat luka tidak menjadi racun, dan kehilangan tidak berubah menjadi keputusasaan. Hatinya belajar menerima tanpa menyerah, dan berjuang tanpa memberontak terhadap takdir. Baqa juga melahirkan cinta yang bersih. Cinta tanpa kepemilikan, perhatian tanpa tuntutan, dan kedekatan tanpa ketergantungan. Seseorang mampu mencintai manusia, keluarga, dan sesama makhluk dengan tulus, karena hatinya tidak lagi menggantungkan kebutuhan batin kepada mereka. Ia memberi bukan untuk diisi, dan hadir bukan untuk diselamatkan. Inilah rahasia mengapa para arif tampak ringan dalam hubungan, tidak mudah kecewa, dan tidak tenggelam dalam ekspektasi. Karena yang mereka cari bukanlah pengganti Allah, melainkan sarana untuk mengabdi kepadanya. Pada akhirnya, baqa adalah tanda bahwa tasawuf telah menyentuh kedewasaan. Bukan lagi tentang pengalaman batin yang menggetarkan, tetapi tentang kestabilan hati dalam menjalani hidup. Seseorang tidak sibuk menceritakan makam, tidak pula merasa perlu menunjukkan kedalaman. Ia cukup hadir dengan adab, kejujuran, dan tanggung jawab. Inilah makam kembali ke dunia dengan jiwa yang telah pulang. Dunia masih ada di tangannya, tetapi tidak lagi menguasai hatinya. Dan disitulah tasawuf tingkat dalam menemukan keseimbangannya. Langit tertanam di dalam dada, sementara kaki tetap berpijak kokoh di bumi. Bab 5. Tauhid yang melampaui ucapan. Tauhid pada tingkat paling awal dikenal sebagai kalimat, lalu dipahami sebagai keyakinan,
Namun dalam tasawuf, tingkat dalam tauhid berubah menjadi keadaan batin. Ia tidak lagi berhenti pada pengakuan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi menjelma sebagai cara melihat seluruh kehidupan. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa menyekutukan Allah tidak selalu berupa penyembahan berhala, melainkan sering tersembunyi dalam ketergantungan halus terhadap sebab, manusia, keadaan, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Selama hati masih merasa aman karena sesuatu selain Allah, maka tauhid itu belum sepenuhnya hidup. Tauhid yang dalam mengajarkan pemisahan yang sangat lembut antara sebab dan yang menyebabkan. Seseorang tetap bekerja, berikhtiar, dan merencanakan, namun hatinya tidak menggantungkan hasil pada usaha tersebut. Ia memahami bahwa sebab hanyalah tirai, bukan sumber daya. Ketika keberhasilan datang, ia tidak merasa berhasil. Ketika kegagalan terjadi, ia tidak merasa runtuh. Karena yang ia lihat bukan peristiwa, melainkan kehendak ilahi yang sedang berjalan. Inilah tauhid yang membebaskan manusia dari kecemasan berlebihan, karena hidup tidak lagi ditopang oleh kemampuan diri yang rapuh. Dalam tauhid tingkat batin, rasa takut dan harap mengalami pemurnian. Takut tidak lagi diarahkan kepada kehilangan dunia, dan harap tidak lagi tertuju pada pujian atau balasan makhluk. Takutnya hanya satu, yaitu terputus dari adab kepada Allah. Harapnya pun satu, yaitu diridai dalam setiap keadaan. Ketika rasa takut dan harap telah kembali kepada pusatnya, jiwa menjadi stabil. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian manusia dan tidak terguncang oleh perubahan keadaan. Disinilah tauhid berubah menjadi penopang hidup, bukan sekadar konsep teologis. Tauhid yang hidup juga mengikis kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Seseorang berhenti memaksa hidup agar sesuai dengan keinginannya dan mulai belajar selaras dengan ketetapannya. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan penyerahan yang sadar. Ia tetap berusaha, namun tidak melawan takdir ketika hasilnya berbeda. Dalam batin, ia tahu bahwa apa yang luput tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi miliknya, dan apa yang datang tidak akan tertahan jika memang ditulis untuknya. Kesadaran ini melahirkan kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Pada akhirnya, tauhid tingkat dalam menjadikan Allah satu-satunya sandaran batin, tanpa harus memutus hubungan dengan dunia. Dunia tetap dijalani, manusia tetap dicintai, dan kehidupan tetap diperjuangkan, tetapi semuanya berada di tempat yang benar. Tidak ada lagi yang mengambil posisi Tuhan di dalam hati. Ketika pujian tidak mengangkat dan celaan tidak menjatuhkan, ketika kehilangan tidak menghancurkan dan pemberian tidak memabukkan, disitulah tauhid telah berakar. Tauhid seperti ini tidak banyak bicara, tetapi menenangkan siapapun yang mendekat, karena ia lahir dari hati yang telah mengenal keesaan Allah, bukan hanya sebagai kalimat, melainkan sebagai kenyataan hidup yang dirasakan setiap saat. Bab 6. Zikir yang tidak terucap. Pada tahap tertentu dalam perjalanan tasawuf tingkat dalam, seorang pencari mulai menyadari bahwa zikir tidak selalu membutuhkan suara. Bibir bisa diam, lisan bisa terhenti, namun hati justru semakin terjaga. Zikir semacam ini tidak lahir dari hafalan, tetapi dari kesadaran yang terus menghadap. Ia hadir ketika perhatian batin tidak lagi terpecah oleh banyak arah, dan pusat jiwa perlahan menetap pada kehadiran Allah. Inilah zikir yang tidak terucap, namun menghidupkan, karena ia bukan sekadar amalan, melainkan keadaan ruhani yang menetap. Zikir tanpa suara tidak datang kepada mereka yang tergesa-gesa mencarinya. Ia tumbuh perlahan ketika hati mulai jenuh dengan keramaian batin, ketika doa-doa panjang terasa tidak lagi cukup untuk menenangkan, dan ketika jiwa merindukan keheningan yang jujur. Dalam keheningan itu, seseorang tidak lagi sibuk meminta, tetapi belajar hadir. Ia tidak memaksa rasa, tidak mengejar getaran, dan tidak menuntut pengalaman batin tertentu. Ia hanya duduk dalam kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, dan kesadaran itu sendiri telah menjadi zikir yang paling halus. Tasawuf tingkat dalam mengajarkan bahwa zikir sejati bukan tentang seberapa sering nama Allah disebut, tetapi seberapa sedikit hati berpaling darinya. Banyak orang melafalkan zikir namun pikirannya berkelana, sementara sebagian yang lain tampak diam, tetapi hatinya penuh ingatan. Zikir yang tidak terucap ini bekerja seperti napas, tidak disadari namun menopang kehidupan.
Ia hadir saat seseorang berjalan, bekerja, bahkan berbicara, karena orientasi batinnya tidak lagi tercerai-berai. Kesadaran tentang Allah menjadi latar belakang tetap, bukan fokus yang dipaksakan. Dalam zikir semacam ini, rasa tenang muncul tanpa sebab yang jelas. Hati tidak lagi bergantung pada suasana, tempat, atau kondisi tertentu untuk merasakan kedekatan. Bahkan dalam kesibukan, ada ruang sunyi di dalam diri yang tetap terjaga. Ruang inilah yang menjadi tempat berdiamnya rasa aman yang sejati. Bukan aman karena dunia terkendali, tetapi aman karena hati telah bersandar pada yang mengendalikan. Ketika ujian datang, zikir ini tidak menghilang, justru menjadi penopang agar jiwa tidak runtuh oleh kegelisahan. Pada akhirnya, zikir yang tidak terucap adalah tanda bahwa tasawuf telah bergerak dari latihan menuju keadaan. Ia tidak dipamerkan, tidak diceritakan, dan bahkan sering tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Ia hadir sebagai kelembutan dalam sikap, kejernihan dalam keputusan, dan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Orang yang hidup dalam zikir ini tidak merasa sedang mengingat Allah, karena ia tidak merasa jauh. Ia berjalan di bumi dengan hati yang terhubung, dan dalam keterhubungan itulah hidup menemukan ritmenya yang paling jujur. Zikir semacam ini tidak menggetarkan telinga, tetapi menenangkan semesta batin, karena ia lahir dari hati yang telah belajar diam bersamanya. Bab 7. Makrifat. Mengenal tanpa menyerupai. Makrifat sering disalahpahami sebagai puncak pengetahuan, seolah ia adalah kumpulan rahasia besar tentang ketuhanan yang hanya dimiliki segelintir orang. Padahal dalam tasawuf tingkat dalam, makrifat justru dimulai ketika pengetahuan berhenti merasa cukup. Ia bukan tentang mengetahui lebih banyak, melainkan tentang menyadari betapa terbatasnya semua pengetahuan di hadapan yang maha tak terjangkau. Makrifat bukan usaha untuk memahami hakikat Allah, karena hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal maupun rasa. Ia adalah keadaan batin yang dipenuhi pengenalan, namun sekaligus diselimuti ketundukan yang mendalam. Dalam makrifat, seseorang tidak mencoba membayangkan Allah, tidak pula menempelkan sifat-sifat manusia padanya. Ia mengenal tanpa menyamakan dan dekat tanpa menyentuh. Kesadaran ini melahirkan adab yang sangat halus, karena hati tahu batas. Semakin seseorang bermakrifat, semakin ia berhati-hati dalam berbicara tentang Allah. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Ia tidak tergesa-gesa mengklaim pengalaman batin sebagai kebenaran mutlak, dan tidak menjadikan rasa sebagai standar kedalaman. Makrifat mengajarkan bahwa diam seringkali lebih jujur daripada banyak penjelasan. Makrifat juga mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat diri sebagai pusat perhatian ilahi, melainkan sebagai hamba yang terus diawasi dengan kasih dan kebijaksanaan. Perasaan istimewa memudar, digantikan oleh rasa diawasi yang menenangkan. Ia merasa dekat, tetapi tidak berani lancang. Ia merasa dicintai, namun tetap menjaga adab. Inilah keseimbangan halus yang lahir dari makrifat, di mana cinta dan takut berjalan, berdampingan tanpa saling meniadakan. Orang yang berada dalam makrifat tidak sibuk menunjukkan jalan, karena ia sadar setiap jiwa memiliki waktu dan lintasannya sendiri. Ia tidak mudah menghakimi, sebab ia mengenal betapa panjang dan berlikunya perjalanan batin. Sikapnya menjadi lembut, bukan karena kelemahan, tetapi karena kedalaman. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan memahami lebih dalam daripada menilai. Kehadirannya sering terasa menenangkan, bukan karena kata-katanya, tetapi karena hatinya telah belajar menetap dalam kesadaran ilahi. Pada akhirnya, makrifat bukanlah pencapaian yang bisa dipamerkan, melainkan keadaan yang menjaga seseorang tetap rendah. Ia tidak membuat manusia merasa lebih dekat dari yang lain, tetapi membuatnya merasa selalu membutuhkan bimbingan Allah. Dalam makrifat, seseorang tidak berkata bahwa ia telah mengenal Tuhan, melainkan hidup seolah selalu sedang dikenalkan. Setiap hari menjadi perjumpaan baru, setiap keadaan menjadi ayat, dan setiap tarikan napas menjadi pengingat. Inilah makrifat yang sejati, mengenal tanpa menyentuh, dekat tanpa menyamakan, dan tunduk tanpa kehilangan cinta. Bab 8. Saat Allah terasa jauh. Dalam perjalanan tasawuf tingkat dalam,
Ada satu fase yang paling menguji ketulusan ketika Allah terasa jauh tanpa sebab yang dapat dijelaskan. Doa yang dulu mengalir kini terasa hampa, zikir yang pernah menenangkan kini terasa berat, dan ibadah yang dahulu menghidupkan kini seolah kehilangan rasa. Banyak yang mengira keadaan ini sebagai kemunduran, bahkan ada yang menganggapnya sebagai tanda penolakan. Padahal bagi para arif, fase ini adalah undangan paling sunyi, tempat di mana cinta diuji tanpa imbalan rasa dan kesetiaan dimurnikan dari ketergantungan batin. Pada tahap ini, Allah seakan mencabut kenikmatan agar hamba tidak berhenti pada kenikmatan itu sendiri. Rasa nyaman, ketenangan, dan kelezatan ruhani yang dulu hadir bisa saja ditarik, bukan karena murka, tetapi karena kasih yang mendidik. Jika hati hanya mencintai Allah ketika diberi rasa, maka yang dicintai sebenarnya adalah rasa itu, bukan dia yang memberi. Tasawuf tingkat dalam mengajarkan bahwa keringnya batin adalah cara Allah membersihkan motivasi agar ibadah kembali kepada hakikatnya, yaitu penghambaan, bukan transaksi batin yang menuntut balasan. Dalam fase ini banyak pencari goyah. Sebagian berhenti berzikir karena merasa sia-sia, sebagian lain mencari pengalaman pengganti agar tetap merasa hidup. Namun yang bertahan adalah mereka yang belajar diam dan setia. Mereka tetap sujud meski hati terasa kosong, tetap menyebut namanya meski tidak merasakan apa-apa. Kesetiaan tanpa rasa inilah yang menjadi tanda kedewasaan ruhani. Ia tidak dramatis, tidak menggetarkan, tetapi sangat kuat. Karena ia lahir dari keputusan sadar untuk tetap bersamanya, apapun keadaannya. Keheningan yang kering ini perlahan mengajarkan ketulusan yang lebih dalam. Seseorang belajar bahwa kedekatan tidak selalu terasa hangat, dan cinta sejati tidak selalu memberi penghiburan. Ada cinta yang hadir dalam bentuk keteguhan, dalam kesediaan untuk tidak pergi meski tidak diberi apapun. Pada titik ini, ego tidak lagi mendapat ruang untuk menikmati pengalaman batin, dan jiwa berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa sandaran selain kepercayaan. Inilah saat di mana iman tidak lagi bergantung pada perasaan, tetapi berdiri di atas keyakinan yang tenang. Pada akhirnya, fase ini tidak berlangsung selamanya. Ia datang dan pergi sesuai hikmah ilahi. Namun siapapun yang melewatinya dengan sabar dan adab akan keluar dengan hati yang lebih matang. Ketika rasa kembali, ia tidak lagi dicari. Ketika rasa tidak ada, ia tidak lagi ditakuti. Jiwa menjadi stabil, tidak tergantung pada keadaan. Dan disitulah tasawuf tingkat dalam menunjukkan kedalamannya. Bukan pada saat Allah terasa dekat, tetapi pada saat Allah terasa jauh, namun hati tetap memilih untuk setia dan berserah sepenuhnya. Bab 9. Adab. Puncak ilmu yang tidak terlihat. Pada akhirnya, perjalanan tasawuf tingkat dalam tidak diukur dari seberapa tinggi seseorang berbicara tentang hakikat, tetapi dari seberapa dalam adabnya terjaga. Adab adalah ilmu yang tidak berisik, tidak menuntut perhatian, dan tidak membutuhkan pengakuan. Ia lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, maha melihat, dan maha mengetahui, bahkan ketika manusia lain tidak memperhatikan. Orang yang beradab tidak merasa sedang menjaga sikap, karena adab telah menjadi napas batinnya. Ia berhati-hati bukan karena takut dinilai, melainkan karena tidak ingin kehilangan kehadiran Allah dalam hatinya. Adab kepada Allah adalah fondasi dari seluruh perjalanan ruhani. Ia tampak dalam cara seseorang berdoa tanpa memaksa, beribadah tanpa menuntut, dan menerima takdir tanpa memberontak. Orang yang beradab tidak merasa berhak atas jawaban doa, tidak merasa dizalimi ketika keinginannya tertunda, dan tidak merasa lebih dekat hanya karena banyak amal. Ia memahami bahwa dirinya selalu berada pada posisi membutuhkan, sementara Allah tidak pernah membutuhkan apapun. Kesadaran inilah yang membuat ibadahnya tenang, tidak tergesa, dan tidak syarat tuntutan tersembunyi. Adab juga tercermin dalam hubungan dengan sesama manusia. Semakin dalam seseorang menempuh jalan tasawuf, seharusnya semakin lembut caranya memandang orang lain. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu betapa banyak kelemahan yang pernah disembunyikan Allah darinya. Ia tidak merasa perlu memenangkan perdebatan, karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan ego. Dalam ucapannya ada kehati-hatian, dalam sikapnya ada empati, dan dalam diamnya ada pengertian.
Adab menjadikan seseorang aman bagi sekitarnya, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia sadar akan keterbatasannya. Tasawuf tingkat dalam memandang adab sebagai tanda kehadiran makrifat yang sejati. Ilmu yang tidak melahirkan adab dianggap belum menyentuh hati, karena ilmu sejati akan membuat seseorang semakin mengenal posisinya sebagai hamba. Ia tidak tergoda untuk menampilkan kedalaman, tidak sibuk menceritakan pengalaman batin, dan tidak merasa perlu menunjukkan jalan kepada semua orang. Ia berjalan dengan tenang, membiarkan Allah yang memperkenalkan dirinya melalui akhlak, bukan melalui kata-kata. Inilah keindahan adab. Ia bekerja dalam senyap, namun pengaruhnya terasa luas. Pada puncaknya, adab menjadikan seseorang hidup dalam keseimbangan yang halus. Ia tidak keras kepada dirinya, namun juga tidak memanjakannya. Ia tegas dalam prinsip, tetapi lembut dalam penyampaian. Ketika dipuji, hatinya tidak naik. Ketika dicela, hatinya tidak runtuh. Karena pusat penilaiannya telah berpindah dari manusia kepada Allah. Disinilah adab menjadi mahkota tasawuf, bukan sebagai hiasan luar, tetapi sebagai penjaga batin. Orang yang sampai pada tahap ini tidak lagi sibuk mencari kedalaman, karena kedalaman itu sendiri telah menjelma menjadi cara hidup yang tenang, bersih, dan penuh kesadaran ilahi. Bab 10. Pulang dalam keheningan. Pada tahap terakhir perjalanan tasawuf tingkat dalam, seseorang tidak merasa telah mencapai apapun. Justru yang hadir adalah kesadaran sunyi bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang pulang. Pulang dari kesibukan membangun identitas, pulang dari kelelahan mengejar makna, pulang dari dorongan untuk menjadi sesuatu di hadapan manusia. Di titik ini, jiwa tidak lagi gelisah mencari posisi, karena ia telah menemukan tempatnya. Sebagai hamba yang berdiri apa adanya di hadapan Allah, tidak membawa klaim, tidak menyimpan prestasi, dan tidak menuntut pengakuan. Pulang dalam tasawuf bukan berarti berhenti bergerak atau menarik diri dari kehidupan. Justru seseorang kembali menjalani hidup dengan kesadaran yang paling jujur. Ia bekerja tanpa kehilangan ruh, berinteraksi tanpa kehilangan adab, dan menghadapi ujian tanpa kehilangan arah. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi tidak lagi dijadikan tujuan. Segala sesuatu berada pada tempatnya, tidak lebih dan tidak kurang. Hati tidak lagi melonjak oleh keberhasilan dan tidak runtuh oleh kegagalan. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan penghambaan yang terus berlangsung hingga akhir hayat. Dalam kepulangan ini, keheningan menjadi bahasa utama. Bukan keheningan karena kosong, tetapi keheningan karena penuh. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan diri, membela pilihan, atau menunjukkan kedalaman. Seseorang belajar bahwa Allah lebih mengenalnya daripada siapapun, dan pengenalan itu sudah cukup. Doa menjadi sederhana, ibadah menjadi tenang, dan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menambah beban dengan penolakan dan tuntutan yang berlebihan. Pulang juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Seseorang tidak lagi terobsesi untuk tampil tanpa celah, karena ia telah menerima bahwa kelemahan adalah bagian dari kemanusiaan. Namun penerimaan ini tidak melahirkan kelalaian, melainkan kewaspadaan yang lembut. Ia terus memperbaiki diri tanpa membenci dirinya sendiri. Ia menyesali kesalahan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Semua dilakukan dalam cahaya harapan yang tenang, karena ia tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada segala kekurangan. Pada akhirnya, tasawuf tingkat dalam berakhir bukan dengan gemuruh pengalaman, tetapi dengan ketenangan yang menetap. Seseorang tidak lagi merasa sedang berjalan menuju Allah, karena ia sadar tidak pernah benar-benar terpisah. Setiap tarikan napas adalah perjumpaan, setiap kejadian adalah sapaan, dan setiap keheningan adalah pengakuan. Inilah kepulangan sejati, ketika hidup tidak lagi dijalani untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menjaga adab, kesadaran, dan kejujuran di hadapannya. Dan dalam kepulangan yang sunyi inilah, jiwa akhirnya beristirahat, bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena ia telah menemukan cara berjalan yang benar. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan hatimu kembali diam sejenak. Tidak semua yang didengar harus segera dipahami, dan tidak semua yang dipahami harus segera disimpulkan. Sebagian kebenaran memang ditanam, bukan dijelaskan.
Jika ada kalimat yang terasa mengetuk batinmu, jangan buru-buru menolaknya dan jangan pula memaksanya menjadi jawaban. Biarkan ia bekerja dalam keheningan, karena cahaya ruhani tidak selalu datang dengan gemuruh, seringkali ia hadir sebagai ketenangan yang pelan. Perjalanan ini belum selesai, karena sesungguhnya ia baru saja dimulai. Bawalah kesadaran ini ke dalam sujudmu, ke dalam doamu, dan ke dalam cara engkau menjalani hidup. Semoga setiap langkah kita dijaga adabnya, dilembutkan hatinya, dan dipulangkan jiwanya kepada Allah. Dalam tenang, dalam sadar, dan dalam ridha.